Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat pada kita semua sehingga pada hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa sama-sama bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan sampai saat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala kehilapan dan kealpaan kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah Jumat ini saya selaku khatib berkewajiban mengajak khusus pada diri pribadi, umumnya pada hadirin sidang Jumat semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan iman dan takwa itulah yang bisa menjadikan garansi bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dengan iman dan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia sekarang ini, dan dengan iman dan takwa itu pula kebahagiaan dan kesenangan hidup di akhirat hanya dapat kita peroleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang telah dibacakan pada muqaddimah khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di akhir ayat pada kita semua, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Lapad aqimis shalah lidzikri, dirikanlah salat, lidzikri semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung unsur amar, perintah,
Berarti ketika kita melaksanakan sholat dan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya adalah wajib. Kita semua berkewajiban ketika melakukan sholat, mulai dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam, wajib hukumnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengingat yang lain. Kemudian hadirin yang berbahagia, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan penuh merendahkan diri, wahifatan, dan penuh dengan rasa takut, wadunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara, baik itu di pagi hari ataupun di petang hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lalai ketika kita melaksanakan sholat artinya kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilarang, berarti haram hukumnya kita lalai dalam waktu kita melaksanakan ibadah sholat ketika kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takum minal ghafilin, janganlah sekali-kali kalau kita sholat itu lalai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan juga, menegaskan juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendirikan salat wa antum sukara, sedangkan kalian masih dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi di sini ada kata sukaro, mabuk. Mabuk ini, kata sukaro ini bisa mengandung dua makna. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'nya menyebutkan ada dua makna dari sukaro itu. Yang pertama yang menyebabkan sukaro itu adalah kasratul hammi, terlalu banyak khawatir, terlalu banyak bimbang. Jadi kalau orang terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak kebimbangan, maka itu bisa menjadi dirinya mabuk. Khawatir, baik itu khawatir terhadap harta, khawatir terhadap anak, khawatir terhadap masalah-masalah duniawi, khawatir terhadap istri dan lain sebagainya. Kalau kekhawatiran itu terlalu, maka bisa jadi ini menjadikan seseorang menjadi sukaro, menjadi mabuk, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, khawatir itu juga, sukaro itu bisa juga hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Nah, kalau seseorang di dalam hatinya sudah dipenuhi dengan hubbud dunya, maka itu seperti orang yang mabuk juga. Jadi kekhawatiran itu janganlah terlalu berlebihan. Bukankah segala sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi pada diri kita itu semuanya sudah Allah tentukan bagi kita semua? Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi apapun yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, semuanya sudah diatur oleh Allah, tidak ada yang kebetulan. Ada orang yang meninggal sedang sholat, sudah diatur oleh Allah. Ada orang yang meninggal karena sakit, sudah diatur oleh Allah.
Ada orang yang meninggal tanpa sakit sudah diatur oleh Allah. Ada orang yang kaya secara tiba-tiba diatur oleh Allah. Ada juga orang yang jatuh miskin secara tiba-tiba diatur oleh Allah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran sebetulnya tidak penting. Kita bertawakal, kita berserah diri kepada Allah setelah kita penuh dengan ikhtiar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita sholat tapi seperti orang yang mabuk, tidak mengingat Allah. Jadi yang diingatnya yang lain-lain. Sehingga di dalam keterangan lain disebutkan wa kam min musallin lam yasrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholatihi. Betapa banyak orang yang tidak minum arak, tidak minum khamr, tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan pada waktu dia sholat. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia tidak paham apa makna dari Allahu Akbar. Ketika dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, dia tidak paham juga apa yang dia katakan. Banyak orang yang seperti itu, yaitu adalah orang-orang yang mabuk tadi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini walam yahdus nafsuhu fihi ma bi syai'in minad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang melakukan salat rak'ataini, hanya 2 rakaat saja, tetapi ketika sholat yang 2 rakaat tadi dia tidak membisikkan di dalam dirinya, tidak membicarakan dalam dirinya itu dalam 2 rakaat tadi sedikit pun dari masalah-masalah duniawi, maka sholat 2 rakaat tadi akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Betapa penting ketika kita sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali juga mengutip di dalam Ihyanya, dia mengatakan laisa kullu musallin ataqabbalu salatahu wa innama aqbalu salata man tawadhu'a li udmati wa lam yatakabbar ala ibadi wa at'amal faqiral ja'i li wajhi. Tidak semua orang yang melakukan salat aku terima, kata Allah. Innama aqbalu sholata man tawadhu'a li udmati. Aku hanya menerima sholat dari orang yang tawadu, orang yang rendah diri, li udmati, karena merasakan keagunganku, dan dia tidak sombong terhadap hambaku, dan dia juga masih memberi makan terhadap orang-orang yang fakir, liwajhi, memberi makan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi berwasiat dalam salah satu hadisnya, sallu salata muwadda'in, salatlah kalian seperti salatnya orang-orang yang perpisahan. Jadi ketika kita melaksanakan salat saat ini, seolah-olah kita itu tidak akan menemukan salat lagi pada nanti. Ketika kita melaksanakan salat, seolah-olah salat yang kita lakukan adalah salat yang terakhir. Kalau semua melakukan salat seperti itu, maka pasti salat yang dilakukannya akan penuh dengan kehusuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabi Muhammad wa an kulli sahabati rasul ajmain, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'idukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrul akbar. Astaghfirullah li wa lakum.